Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Fikri. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa pertanyaan yang berasal dari teman-teman, yaitu pertanyaan seputar materi akidah akhlak kelas 3. Oke, langsung saja teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya agar hidup selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah? Jadi caranya agar hidup selalu bersyukur ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa melakukan beberapa cara ini. Yang pertama, kita harus selalu rendah hati. Kemudian kita harus mensyukuri nikmat yang tersebut. Kita tidak boleh memilih-milih nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang paling penting, kita tidak boleh mengeluh atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, contohnya mengeluh itu seperti ini. Misal kita udah diberi nafas ya, kita kok diberi nafas kayak gini sih, nah itu contohnya mengeluh. Terus kita diberi rezeki misal, kok aku diberi rezeki kok cuma sekian, nah itu contoh kita mengeluh. Jadi kita tidak boleh, kita harus menghilangkan semuanya. Kemudian kita tidak boleh membanding-bandingkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi antara nikmat yang diberikan antara si A dengan si B atau si C itu beda-beda teman-teman ya. Namun semua nikmat itu pasti ada hikmahnya atau ada manfaatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kewajiban kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Baik, saya pernah membaca buku tentang menghormati orang tua ya teman-teman ya. Kalau tidak salah, salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Jadi artinya seperti ini teman-teman. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Nah, kemudian dijelaskan di situ juga kepada teman-temanmu, kepada orang-orang miskin, pada anak-anak yatim piatu juga. Pokoknya itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Nanti teman-teman bisa mencari-cari sendiri ya teman-teman ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Oke, teman-teman juga bisa melakukan beberapa cara ini ya. Cara kita berterima kasih yaitu tadi, kita tidak boleh mengeluh atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian jika kita diberi rezeki berlebih, kita sumbangkan pada orang yang membutuhkan, atau kita berbagi rezeki namanya, atau kita buat untuk amal. Nah, jika ada orang yang terkena musibah, kita membantunya. Nah, itu bentuk terima kasih. Kemudian ada lagi, kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita menjauhi apa yang telah dilarang. Itu contoh-contoh hal-hal untuk berterima kasih kepada Allah. Sholat 5 waktu itu juga termasuk contoh berterima kasih kepada Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bolehkah kita tidak melaksanakan perintah orang tua yang kurang baik atau bertentangan dengan agama? Bagaimana cara menyampaikannya kepada kedua orang tua agar orang tua tidak marah atau kecewa? Baik. Nah, jadi gini teman-teman ya. Memang kita menolak perintah orang tua itu boleh jika perintah tersebut menyimpang dari ajaran agama. Bagaimana caranya? Kita tetap harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang halus. Kalau di Jawa disebut dengan kromo inggil. Jadi ucapan kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Kita harus tetap menjaga sikap. Mungkin bila kita tahu hadis atau dalil, ya kita jelaskan kepada orang tua kita tentang hadis atau dalilnya. Kalau yang diperintahkan orang tua itu telah melenceng dari agama. Jadi kita tetap ya teman-teman ya, harus menggunakan bahasa yang sopan. Jadi itu cara menyampaikannya. Jangan sampai menyakiti perasaan orang tua. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Apa penjelasan dari tawakal, dan tawadhu? Ini tawakalnya satu ya teman-teman. Ya, terima kasih. Oke, tawakal itu menyerahkan diri hanya kepada Allah. Jadi berserah diri sepenuhnya itu hanya kepada Allah, karena Allah yang telah menciptakan kita. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Lalu apa itu tawadhu? Tawadhu itu sama dengan rendah hati atau tidak sombong. Itu sifat yang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi rendah hati atau tidak sombong yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah, itu penjelasannya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Bagaimana cara kita menghormatinya? Jadi, kenapa kok kita harus menghormati orang tua? Yang pertama, orang tua itu kan orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah membesarkan kita, orang yang telah mendidik kita, menjaga kita, mulai dari kita kecil sampai kita tumbuh dewasa. Bahkan orang tua itu selalu mendoakan kita. Itu sebabnya kita harus menghormati orang tua. Bagaimana caranya? Nah, mungkin kalau kita masih kecil ya teman-teman ya. Nah, kita tidak boleh membantah perintah orang tua. Maksudnya perintah yang baik ya teman-teman ya. Kalau misal kita disuruh untuk belanja, ya kita harus membantu orang tua. Nah, itu kalau kita masih kecil. Lalu kalau kita udah dewasa, bagaimana cara menghormati orang tua? Kita menjaga orang tua, melindunginya. Itu termasuk cara menghormati orang tua. Apabila kita sudah bekerja, nah kita gantian teman-teman, kita memberi sesuatu kepada orang tua, hadiah atau apa, itu contoh menghormati. Syukur-syukur kalau kita bisa memberangkatkan orang tua kita untuk ibadah haji. Nah, itu salah satu menghormati orang tua. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman ya. Pak Vicky, kenapa sih kita wajib mengimani malaikat? Oke, ini tentang iman kepada malaikat. Itu udah ada teman-teman ya dalam rukun iman. Rukun itu kan ketentuan, iman itu kepercayaan. Nah, rukun iman itu kan ada 6 ya teman-teman ya. Salah satunya itu iman kepada malaikat. Nah, itu sebabnya kita harus wajib mengimani malaikat karena itu udah ada dalam rukun iman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak Vicky, apa sih malaikat yang bernama Hamalat al-Ars? Oke, ini tentang malaikat Hamalat al-Ars. Baik, saya pernah membaca ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit penjelasan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kan bersemayam di atas singgasana al-Ars. Nah, singgasana tersebut itu berada di bawah kubah yang memiliki beberapa tiang. Nah, tiang tersebut itu dipikul oleh 70.000 malaikat. Nah, malaikat-malaikat tersebut yang memikul itu tadi itu disebut dengan Hamalat al-Ars. Jadi seperti itu ya teman-teman. Malaikat itu kan ada banyak teman-teman ya. Mungkin yang kita ketahui kan hanya 10 saja ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya malaikat itu banyak. Ada juga malaikat yang menjaga planet-planet. Ada juga malaikat yang menjaga gunung. Nah, sebenarnya banyak, namun yang diajarkan untuk diketahui itu hanya 10 tadi. Jadi itu malaikat Hamalat al-Ars, yaitu yang memikul tiang singgasana al-Ars. Jadi seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum tidak patuh orang tua? Tolong dijelaskan ya Pak. Oke, hukum dalam Islam itu ada beberapa ya teman-teman ya. Mulai dari yang paling atas yaitu wajib. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah, yang ketiga itu makruh, ada juga mubah, dan ada juga haram. Nah, apa hukum tidak patuh pada orang tua? Nah, ini udah pasti ya teman-teman ya, hukumnya itu haram. Jadi haram itu udah tidak boleh dilanggar lagi. Jadi tidak boleh dilanggar. Jadi kita harus patuh pada orang tua. Kalau hukum patuh pada orang tua itu sudah pasti wajib. Nah, jadi kebalikan dari wajib itu ya haram. Jadi seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya,
Mengapa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Apakah semua guru disebut seperti itu? Oke, ini kalau menurut saya teman-teman ya. Kenapa kok guru itu disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa? Karena guru itu kan telah membimbing beberapa murid-muridnya, kemudian memberikan ilmu-ilmunya. Nah, kemudian pokoknya menjadikan anak itu tidak bisa menjadi bisa. Itu sebabnya guru itu disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Apakah semua guru disebut seperti itu? Kalau menurut saya tidak. Tidak semua guru disebut seperti itu. Karena yang pertama, alasannya apa? Ada beberapa guru itu diniatkan mengajar itu untuk mencari uang. Nah, itu sudah tidak bisa lagi disebut guru dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau guru yang meniatkan dirinya mengajar hanya untuk beribadah, nah itu sudah bisa disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak semua guru bisa disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Apalagi kalau ada guru yang akhlaknya kurang bagus dalam mendidik, nah itu udah gila. Pertanyaan selanjutnya, berikan satu contoh firman Allah yang menjelaskan tentang rasa syukur. Oke, tentang rasa syukur ya teman-teman. Kalau tidak salah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Artinya seperti ini teman-teman ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ku itu maksudnya Allah ya teman-teman ya. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 152. Mungkin nanti untuk ayatnya teman-teman bisa mencari sendiri. Itu tentang firman Allah tentang syukur. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya sering mendengar orang selalu mengucap hamdalah setelah bersin. Mengapa kita harus mengucapkan hamdalah setelah bersin? Oke. Jadi gini ya teman-teman, saya itu pernah baca-baca buku tentang medis. Kenapa kok kita harus mengucapkan hamdalah ketika setelah bersin ya, bukan ketika bersin. Kalau ketika kita bingung nanti mengucapkannya. Jadi setelah bersin. Jadi penjelasannya seperti ini teman. Ketika kita bersin itu banyak syaraf-syaraf itu seperti dihentikan. Jadi seperti berhenti, syaraf-syaraf dalam tubuh itu berhenti. Nah, ibaratnya itu seperti kita mati. Nah, dan ternyata setelah kita bersin kan kita tetap masih hidup kan teman-teman ya. Nah, itu sebabnya kita dianjurkan untuk membaca hamdalah. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa kita harus mengucapkan hamdalah setelah kita bersin? Itu untuk mensyukuri nikmat yang masih diberikan kepada kita oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya, Pak Vicky, bagaimana cara bersyukur dengan hati? Apa contohnya syukur yang dilakukan dengan hati tersebut? Jadi seperti ini ya teman-teman. Hati atau disebut juga dengan qalbu. Nah, ada dua penyakit teman-teman ya yang bisa merusak hati. Yang pertama yaitu iri, yang kedua itu dengki. Jadi iri sama dengki ini berbeda teman-teman. Jadi itu cara bersyukur dengan hati. Jadi kita menjaga hati kita dari penyakit-penyakit tersebut, yaitu penyakit hati, yaitu iri dan juga dengki. Nah, itu cara kita bersyukur dengan hati, yaitu menjaga hati kita agar tidak terkena penyakit iri atau penyakit dengki. Jadi seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Nabi Muhammad diurus oleh banyak orang? Kenapa Halimah menyayangi beliau seperti anaknya sendiri? Baik, jadi seperti ini teman-teman. Kenapa Nabi Muhammad diurus oleh banyak orang? Karena banyak orang-orang terdekatnya itu sangat menyukai Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir itu terlihat berbeda teman-teman. Jadi orang-orang itu banyak yang kagum. Nah, itu sebabnya orang-orang terdekatnya itu banyak yang mengurus Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad kan lahir, beliau itu lahir, bapaknya udah meninggal. Nah, kemudian kenapa kok Halimah menyayangi beliau seperti anaknya sendiri? Karena ketika kecil Nabi Muhammad itu yang menyusui yaitu Halimah.
Kenapa kok tidak ibunya? Nah, jadi ibunya itu tidak bisa mengeluarkan ASI. Jadi bisa sebenarnya tapi sedikit. Itu sebabnya yang menyusui beliau yaitu Halimah. Nah, karena beliau yang menyusui, Halimah sudah menganggap Nabi Muhammad itu seperti anaknya sendiri. Jadi seperti itu. Dan ketika Nabi Muhammad masih kecil pun itu banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Itu sebabnya banyak orang itu yang dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mengapa kita harus menghindari teman yang suka berbohong dan bagaimana caranya membuat teman yang suka berkata dusta itu sadar? Baik, sebenarnya kita tidak boleh menghindari teman ya teman-teman. Jadi misal saya punya teman, dia itu suka berbohong, tetap saya nggak boleh menghindari teman tersebut. Jadi kita tidak boleh meninggalkan teman. Jadi kita harus bisa menyadarkan teman tersebut. Bagaimana caranya? Ya kita ajak ngomong baik-baik. Misal kita kasih tahu kepada teman tersebut kalau berbuat dusta atau bohong itu dosa. Bila perlu kita kasih hadisnya atau dalilnya. Kalau bohong itu dosa. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, kita tidak boleh meninggalkan teman dalam keadaan apapun. Kita tidak boleh meninggalkan teman. Kalau teman tersesat, ya kita tujuannya meluruskannya, bukan untuk meninggalkannya. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Apakah kita harus tetap hormat pada bapak ibu guru yang pilih kasih? Oke, ini menarik ya teman-teman. Kenapa kok kita harus hormat pada bapak ibu guru? Jadi guru itu kan yang memberikan ilmunya kepada kita, yang mengajarkan kita, sehingga kita bisa menjadi tahu. Yang awalnya kurang tahu menjadi tahu, yang awalnya kurang pintar menjadi pintar. Nah, kita harus menghormati guru. Lalu bagaimana dengan guru yang pilih-pilih kasih? Baik, nggak selamanya guru itu pilih kasih ya teman-teman ya. Nggak selamanya guru itu jahat. Pasti di sisi pilih kasihnya itu, pasti guru tersebut masih menyimpan kebaikan. Jadi menurut saya tetap harus dihormati. Kalaupun guru itu tetap melakukan pilih kasih, mungkin kita bisa melaporkan ke kepala sekolah atau guru-guru yang lain agar guru tersebut mendapat teguran atau mendapat nasihat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tetap kita harus menghormati guru kita. Sejahat apapun guru kita pasti masih menyimpan kebaikan untuk kita. Jadi seperti itu. Baik, itulah beberapa pertanyaan yang coba saya jelaskan dari teman-teman. Apabila ada pertanyaan yang belum saya jelaskan, berarti pertanyaan tersebut sudah pernah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan apabila ada juga pertanyaan yang belum saya jawab atau saya jelaskan, itu karena pertanyaan tersebut sudah jauh melenceng dari materi akidah akhlak kelas 3. Baik, sebelumnya saya minta maaf apabila ada tutur kata yang salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.